Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karubi wa anna ma'al usri yusra. Masih di babul muraqabah, riwayat lain dari hadis yang ke-62. Nasihat yang disampaikan secara pribadi, meskipun sudah tentu nasihat itu berlaku untuk kita semua, disampaikan oleh Rasul kepada sepupu beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di antara nasihat beliau itu adalah wa annal faraja ma'al karobi, dan sesungguhnya kelapangan itu akan diberikan oleh Allah sesudah kerupakan, kesempitan. Kelapangan akan diberikan sesudah kesempitan. Al-karab huwal ghambul ladzi ya'khudhu bin nafsi fala dawama lil karabi. Rasa susah tidak akan pernah langgeng. Al-karab tidak akan pernah terjadi terus menerus. La ya'khudhu bin nafsi fala dawama karabi lil karabi, enggak akan pernah langgeng. Karena itu, dengan menyadari bahwa kesulitan tidak akan pernah terjadi sepanjang hayat seseorang, sebaiknya liman nazala bihi dzalik, siapapun yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan, sebaiknya ayyakuna sabiran muhtasiban rajian sur'atal faraji, tetap mempertahankan jiwa sabarnya seraya mengharap dari kesulitan yang sedang terjadi tetap bisa mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Berharap kesulitan itu oleh Allah akan segera diganti dengan kemudahan, penderitaan diganti dengan kesenangan, kesusahan diganti dengan kebahagiaan. Yang jelas sebaiknya, bahkan seharusnya, siapapun muslim mukmin sedang mengalami kesulitan apapun, sebaiknya hasanad dhanni bi maulahu fi jami'i umurihi, tetap mempertahankan sikap baik sangka kepada Allah dalam semua yang Allah kehendaki. Ketika kita sudah dan tetap terus berusaha melaksanakan perintah Allah, yakin Allah tidak akan membenci kita. Ketika kita sebagai hamba yang dicintai oleh Allah tidak dibenci, nggak mungkin Allah akan menimpakan sesuatu yang tidak baik buat kita. Meskipun yang terjadi boleh jadi sesuatu yang berat, tapi pasti ujung-ujungnya untuk kebaikan kita. Orang tua yang mencintai anaknya tidak akan lantas apapun yang diminta akan diberikan. Pasti orang tua yang cinta sama anaknya, walaupun anaknya sedang tidur pulas ketika datang subuh, dibiarin terus tidur atau dibangunin. Ketika orang tua dengan alasan cinta, anakku lagi pulas-pulasnya, udah biarin aja, karena cinta. Itu cinta yang salah, cinta yang buta. Justru kalau cinta, bangunkan si anak itu. Lagi pulas-pulasnya dibangunin, pasti yang merasa nggak enak tuh nafsu si anak. Kalau keimanannya, hati nuraninya pasti senang banget. Jadi atas nama cinta,
Kalau toh Allah timpakan sesuatu, pasti yang merasa nggak enak itu nafsu kita. Hati nurani kita, keimanan kita pasti merasa senang. Cuma seringnya nafsu itu lebih menonjol dibanding hati nurani, dibanding nilai-nilai iman Islam. Seringnya. Jadi dengan meyakini apa yang disampaikan Rasul, wa anal farja ma'al karobi, kelapangan, kemudahan pasti Allah berikan di balik kesulitan. Dengan meyakini itu, siapapun yang sedang mengalami hal itu, ayyakuna sabiran muhtasiban rojian surat al-farji, pertahankan kesabaran seraya tetap mengharapkan pahala Allah alirkan, juga berharap Allah segera ganti kesulitan dengan kemudahan. Pertahankan husnudzon kepada Allah, selalu husnudzon. Anak yang kita cintai sedang lucu-lucunya atau cucu kita oleh Allah diambil, kita husnudzon, pasti untuk kebaikan kita. Fa innahu arhamur rahimin. Allah Zat yang maha penyayang dibanding siapapun yang punya rasa sayang. Orang tua sayang pada anak, memberikan sesuatu yang oleh nafsu anak dianggap berat. Yakin tujuan orang tua bukan untuk menyulitkan, untuk kebaikan. Demikian juga Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya yang nurut sama Allah, yang selalu berusaha melaksanakan perintah Allah, dibanding sayangnya siapapun makhluk Allah kepada orang-orang yang mereka sayangi. Sesayang-sayangnya orang tua pada anak, masih lebih sayang Allah kepada hamba yang berusaha mentaati perintah-perintah Allah. Fa innahu arhamu bihi min kulli rahimin. Allah lebih sayang dibanding siapapun yang punya rasa sayang. Idhuwa arhamur rahimin. Karena dia, Allah itu penyayang yang paling penyayang. Ketika kita mengucapkan zikir ya arhamur rahimin, irhamna, kita bisa bayangkan orang tua yang sayang sama anaknya, Allah jauh lebih sayang. Jawah dan Allah ya kemajma'in. Dalam Jami'ul Ulum Al-Hikam, ucapan Rasul wa andal faraja ma'al karobi, diberikan penjelasan hada yashhadu lahu qawluhu azza wa jalla. Ucapan Rasul ini, sabda Rasul ini dikuatkan oleh firman Allah Asy-Syura ayat 28. Huwallazi wa huwallazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyyul hamid. Dan dialah Allah yang telah menurunkan al-ghais, hujan, min ba'di ma qanatu, sesudah manusia putus asa kemarau panjang, semuanya meranggas, tanaman mengering. Pada akhirnya Allah akan turunkan hujan. Kapan hujan diturunkan? Pasti sesuai kehendak Allah, bukan sesuai permintaan kita. Kalau kita adakan sholat istisqa, lalu Allah turunkan hujan, berarti hujan turun sesuai kehendak kita? Enggak. Kebetulan apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Allah, itu yang terjadi. Tidak setiap keinginan kita akan sesuai dengan takdir Allah. Bagaimanapun kita meminta kepada Allah, ketika yang kita minta enggak sesuai dengan takdir Allah, permintaan kita akan dikabulkan dalam bentuk yang lain. Setiap permintaan kita kepada Allah pasti akan dikabulkan. Cuma
Nah, kita tahu ulama menjelaskan dikabulkannya permintaan hamba bisa jadi dikabulkan persis seperti apa yang dia minta, atau dikabulkan dalam bentuk diberi yang lain yang lebih baik, atau dikabulkan seperti permintaannya tapi diberikannya tidak saat itu. Di sini kita harus pasang husnudzon, baik sangka kepada Allah. Kita minta dikasih rezeki yang lancar, yang berlimpah, pengen sedekah sana sini. Kita nggak bosan, nggak berhenti minta terus. Begitu anak-anak kita sudah mandiri, kita tinggal berdua, rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Yakin itu yang terbaik. Kita minta sejak sebelum berumah tangga. Begitu rumah tangga kita masih kesulitan, banting tulang demi memenuhi kebutuhan keluarga, biaya anak-anak. Begitu semua anak-anak sudah mandiri, kok justru rezeki kita dilimpahkan. Yakin itu yang terbaik. Boleh jadi kalau sejak muda kita sudah kaya raya, anak kita jadi hamba Allah yang sombong. Boleh jadi. Ketika anak-anak sudah mandiri, justru oleh Allah rezeki kita dilimpahkan tercurah. Jadi kewajiban kita sebagai hamba yang dianugerahi iman Islam selalu husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Jamaah hadirin Allah ya ajma'in. Dialah Allah yang menurunkan hujan sesudah manusia putus asa karena kemarau. Wayan surah rahmatah, dan Allah akan selalu menyebarkan kasih sayangnya, rahmatnya. Wahwal waliyul hamid, dia kekasih yang sangat terpuji, pembela penolong yang sangat indah, sangat baik. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in.